Yang ada suaminya dan istrinya di sini, coba saling berpegangan tangan kalian. Saya akan komando. Kita katakan kalimat ini bersama-sama, ya. Komitmen ini bukan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Ini berbagai keluhan. Keluhan ini tidak terjadi di yang nggak datang ke Alkitab, ke gereja, tapi anak-anak Tuhan. Jadi kita mulai dari fakta. Jadi Pak Sutri saya sering mulai dari fakta. Jadi bukan teori kita. Kalau teori kita beli aja buku di toko buku banyak. Mari kita baca satu ya. Ada keluarga yang sangat sukses dari segi materi. Rumah megah bagaikan istana, materi berlimpah. Akan tetapi suasana rohani dalam keluarga terasa kering. Tidak terlihat ungkapan kehangatan relasi antar keluarga. Malah cenderung formal, kaku. Semua sibuk dengan kegiatan sendiri. Salah satu anggota keluarga diduga jatuh ke dalam narkoba. Ini gimana? Kalian pelototin. Makanya saya tulis suksesnya tanda kutip. Bagi saya ini gagal. Waktu saya mengunjungi rumah ini, saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya tidak punya ini, tapi saya jauh lebih sukses dari orang ini. True story ini, Togi. True story. Rumah megah kayak istana. Saya pikir rupanya ada juga rumah seperti ini. Pantasan aja ada salah satu mahasiswa Trinity pernah datang ke Jakarta supaya murah, nggak pakai bayar di hotel, tidur di rumah kami. Ketepatan pula anak saya dua kan sudah satu menikah, satu kerja di luar tinggalnya, jadi dua tempat tidur kosong. Maka dua mahasiswa Trinity ini tidurlah dia di rumah kami tiga hari 2 malam. Waktu pulang satu kali peristiwa, ini orang ceritalah dia dalam sharing doa di hadapan semua mahasiswa. Entah gimana mulutnya ngomong begini sambil nangis. Mari kita sungguh-sungguh. Setelah saya pergi ke Jakarta melihat kehidupan keluarga Bapak, ternyata Bapak rumahnya kecil, tidak seperti rumah alumni lain, sangat sederhana. Dia nangis loh. Dalam hatiku, saya harap dia cepat-cepat selesai ngomong. Sebenarnya kebiasaan Togi saya stop dia ya. Tapi enggak lah, hargai mahasiswa kan. Setelah selesai saya bilang, sesat dia, aku bilang. Kalian yang belum pernah ke rumah saya nggak kecil. Rumah saya 3 lantai, tinggalnya di Cinere. Minimal itu 3 miliar tuh dijual itu. Siapa pernah ke rumah saya? Belum ya? Iya. Itu jual sekarang 3 miliar bisa tuh. Cinere 3 lantai. Orang rumah kecil-kecil aja 1,5 M. Kurasa 4 miliar tahu itu. Nah tapi kenapa ini orang nangis? Saya baru sadar setelah melihat rumah besar tadi. Oh iya, mungkin dia pergi. Soalnya waktu seminar sebelumnya mereka tidur di rumah satu alumni. Ya, saya sih belum pernah ke rumahnya dia. Cuman saya tahu minimal dia 30 kali lebih kaya dari saya uangnya, materinya. Ya udah pastilah rumahnya juga besar. Mobilnya aja Alfa, satu lagi apa gitu kan. Nah mungkin kayak begitu kali. Ya tapi kupikir jangan lihatnya ke atas dong, lihatnya ke bawah. Lu rumah saya itu serius, makanya saya gak pernah ngotot cari pelayanan yang amplopnya lebih tebal. Gak pernah.
Karena bagi saya sudah sangat puas dengan rumah saya itu. Megah banget menurut rumah saya itu. Ini memang soal rasa kan. Orang bisa rumah gede tapi rasa kecil. Oh, saya merasa itu luar biasa loh. Karena saya melihat ke bawah. Nah, itu dari sejak kecil saya dipengaruhi oleh filsafat Batak. Ya, jangan hanya melihat ke atas. Tertutup pakmu katanya. Nanti kamu tersandung. Lihatlah ke bawah. Waktu kita lihat ke bawah, kita lihat jutaan orang jauh lebih susah menderita dari kita. Saya melihat ini terus tuh. Rumah gede, kayak istana itu. Tapi waktu saya lihat keluarganya kaku, formal, dan lihat penampakan anaknya kayak kurus. Lalu saya dengar, ya dikasih narkoba. Aduh, gimana itu? Yang saya khawatir adalah dia tidak melihat ini sebuah kegagalan. Makanya tema ini kita berikan. Membangun, memelihara kerohanian. Ini masih prioritas nggak ini di alumni Perkantas? Atau rumah, karir, uang yang menjadi prioritas? Mati-matian pergi ke kantor merubah status ngontrak ke bisa bayar cicilan rumah kecil, atau rumah kecil makin bisa rumah besar. Tapi untuk itu we sacrifice the very important things, namely our spiritual life. Kita nggak punya waktu lagi untuk membangun. Kalau ini tidak kita sadari sebagai kegagalan, malang sekali. Betul. Orang jelek itu memang jelek. Saya sudah pernah bilang itu. Tapi lebih jelek lagi kalau dia tidak sadar dirinya jelek. Paling parah lagi kalau dia merasa dirinya cantik. Coba. Berapa kali kesalahan dia? Sudah jelek, nggak sadar jelek, ya toh, merasa diri cantik. Nah, kalau ini kita pakai dalam kerohanian, dia sukses. Berapa bulan lalu saya terima. Sekarang bagus ya, kita banyak WA itu ya, jadi banyak artikel bisa. Salah satu presiden direktris kalau nggak salah itu, yang sangat kaya raya, sangat dikagumi, tapi kemudian dia berkata, aku tinggalkan semua, saya kembali kepada keluarga saya. Dia tiba kepada kesadaran, saya gagal ketika bertemu dengan anaknya. Saya kurang ingat persis ceritanya, tapi dia tertempelak dengan anaknya. Kalau tidak salah, pembantunya lebih dekat sama anaknya ini. Anaknya lebih dekat kepada pembantunya daripada kepada dia. Yang kedua, satu keluarga di mana orang tua adalah tokoh masyarakat, ayah pendeta, pelayan firman Tuhan. Namun sangat disayangkan, putrinya menikah dengan Islam. Kok bisa? Apakah tidak dididik? Atau apa anaknya dididik tapi bandel? Bisa juga kan? Bukan masalah orang tua, tapi anaknya yang bandel. Bisa? Kisah 3. Satu keluarga dikenal sebagai keluarga Kristen yang saleh. Saleh. Kalau yang nomor 1 tadi memang tidak terlalu nampak kesalehannya, tapi sukses secara negara ya. Kedua orang tuanya melayani Tuhan, namun anaknya jatuh ke dalam jerat. Iblis mengkonsumsi
narkoba. Kok bisa? Apakah terlalu sibuk melayani dan tidak menyadari pentingnya melayani keluarga? Bisa. Tidak sedikit pendeta rohaniwan, anak orang bagus, anaknya berantakan. Mungkin lupa bahwa tugas pertama dia adalah membangun dan memelihara keluarga dia. Pandangan Alkitab tentang keluarga. Mari kita baca perempuan dulu. Saya silakan rekan-rekan perempuan. Satu ya. Alkitab. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sangat menekankan spiritualitas rohanian keluarga. Membangun kerohanian keluarga merupakan sesuatu imperatif, perintah. Nanti akan kita lihat. Yang namanya perintah berarti apa? Demand obedience. We obey, good. We disobey, sin. Nah ini masih diingat nggak nih sama alumni kita ini? Membangun, memelihara kerohanian keluarga itu adalah imperatif. Bukan sesuatu yang turun dari langit gitu loh. Menurut Alkitab, keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah. Ya, kita lihat ini buktinya. Keluarga Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Perhatikan penetapan Allah pada Kejadian 12 ayat 3. Di mana melalui berkat Allah kepada Abraham sekeluarga, seluruh bumi akan diberkati. Jadi kamu berkati, melaluimu seluruh bumi diberkati. Mengkonkretkan ini, coba kita baca. Kita jadikan milik kita nih, Kejadian 12 ayat 3. Barangkali jangan terlalu jauh kita bicara seluruh bumi, nanti terlalu jauh dan tidak jadi praktis. Bagaimana melalui kita, keluarga besar kita diberkati. Itu dulu, 12 ayat 3, 1, 2, 3 ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi. Iya. Nggak usah dulu terlalu jauh, seluruh bumi. Nanti kita pikir, gimana itu? Kita mulai aja dulu bumi lingkaran kecil kita. Bumi Hutapea misalnya. Ya toh? Keluarga suami, keluarga istri. Kalian dipersatukan supaya melalui kalian keluarga kalian diberkati. Keluarga Hutapea diberkati, keluarga istri diberkati, keluarga Sidabutar benar? Diberkati, keluarga Simanjuntak diberkati. Itu dulu dah, sebelum seluruh bumi. Ini juga Simanjuntak ini. Keluarga Simanjuntak diberkati, keluarga Manurung diberkati. Begitu. Ini keluarga Sinaga diberkati. Sipayung, dibangun song. Ya begitulah. Kita konkretkan. Sebaliknya, kalau kita gagal, kita tidak bisa jadi berkat. Keluarga Kristen dunia merupakan miniatur keluarga Allah dalam kekekalan. Itu sebabnya keberhasilan kita membangun keluarga pada saat yang sama merupakan kesaksian akan keluarga Allah. Ini kita sadar nggak ini? Ini berbanding lurus. Keluarga kita maju benar, keluarga Allah maju. Sebaliknya, jika kita gagal membangun keluarga kita, maka sebagai anak-anak Allah, kita juga gagal menunjukkan keindahan keluarga Allah. Kita sadar nggak? Kalau ada suami istri yang cekcok, kucok, kurang cocok, lalu bacok. Oh iya, saya pernah baca itu di Sinar Indonesia Baru. Jam 10 kamar itu masih terkunci.
Oh, dipanggil dari luar, "Tulang, ada tamu." Kok nggak dijawab? "Tulang." Kok biasanya begini nih. Coba tanya Tulang dulu. Orang Tulang juga belum keluar kamar itu rupanya. Hah? Ini ada apa ini? Pendang itu kamar. Ternyata apa? Tulangnya sudah meninggal. Ada pisau di perutnya. Dan tulangnya meninggal, kepalanya bocor sekitar 12 cm. Rupanya berkelahi di kamar. Akhirnya dua-duanya mati. Entah siapa mati duluan, nggak tahu saya. Begitulah kisahnya. Cekcok, kucok, akhirnya bacok. Nah, sekarang kalau suami istri gagal, itu satu hal. Tapi kemudian menggagalkan keluarga Allah, ini hal yang lebih prinsip lagi. Saya ingin kita menyadari hal ini. Pertaruhannya bukan hanya antara kau dan aku. Kau, aku, Allah kita. Makanya saya dalam pelayanan keluarga, suami istri, selalu saya bilang, saya sangat percaya keluargamu pasti bagus asal berserah kepada Allah. Karena apa? Keluarga itu bentukan Allah kok. Saya research dari Injil Yohanes. Waktu saya research untuk doktor saya, bukan hanya ilmiah saya belajar. Yohanes 2 itu seolah-olah kalau bisa saya berkata Yesus ngomong sama saya. Audible, sepertinya begitu. Seperti ku dengar suatu berkata, lihat ini, pelototi ini. Semua keluarga bermasalah. Seperti pernikahan di Kana itu. Saya sanggup merubah malu menjadi mulia. Saya sanggup merubah air biasa menjadi anggur. Makanya keluarga manapun yang bermasalah, langsung saya bilang, pasti beres. Mau kau bagus? Mau kau bagus? Dah, kita berdoa sekarang. Serahkan diri kepada Tuhan, pasti beres. Oh iya, dan terbukti itu. Semua alumni yang melihat poin ini, akhirnya saya melihat keluarga mereka makin bagus. Yang cerai pun jadi bagus. Memang masalahnya di situ. Kalau kita nggak tahu sumber berkatnya itu di mana, solusinya di mana, kita kebingungan. Tapi kalau kita udah tahu Tuhan dia yang bikin keluarga ini. Kalau ada setan yang merusak, pertanyaannya, Tuhan sanggup nggak memperbaiki? Sanggup, ya sudah, begitu aja caranya. Makanya kita bikin seminar-seminar seperti ini. Cuman ya sedihnya Pak, ini salah satu seminar kita paling sedikit ya. Pas pula membangun dan memelihara spiritualitas. Nah itu dia. Pas judulnya orangnya paling sedikit. Mestinya harapan saya justru ini yang paling banyak. Yeah. Kalau semua alumni atau calon pasangan sudah menyadari spiritualitas keluarga nomor 1, seperti Yosua, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah, saya kira berkat yang lain menyusul. Oh iya, udah bolak-balik kan saya bilang di sini, jangan terlalu ngotot sama materi. Ada keluarga suami istri dimulainya mesra, sehati sepikir, telat sedikit dari kantor langsung dia lapor, dan dia nggak rasa guilty memberitahu, "Mah, sorry mah, mungkin telat agak sejam 2 jam di rumah, soalnya tadi ada meeting lebih lama." Dan dia nggak suka, atau gua tadi lagi asik ngomong sama temen gua, keasikan. Dia nggak rasa bersalah cerita itu. Tapi begitu dia makin berubah, makin kaya, udah suka-sukanya pulang, ditanya sama istri dia malah marah. Ini gimana sih? Kayak anak kecil gua lu bikin tanya-tanyain terus. Ya pastilah banyak tugas lah, ada meeting, ada ini. Ternyata belakangan ketahuan dia punya will ya, wanita idaman lain. Dan udah bubar keluarganya, udah bubar. Makanya saya berkata, nggak apa-apa. Selalu cereweti suamimu dan istrimu selama dia masih suamimu. Kalau udah suami orang,
Udah nggak bisa kan? Selama masih suami kita, selama masih istri kita cerewetin. Oh iya loh. Tadi kan saya cerita sama Bang Johnson di hadapan siapa tadi? Berapa orang kita? Berempat ya. Bang Riton ya. Saya berkata, gak apa-apa kita dicerewetin istri kita itu. Biarin aja. Kan Tuhan gak bisa bicara langsung sama kita. Ya kan? Hambaku menghapus segala, jangan kebanyakan makan. Selera makannya bagus tapi ditahan. Kan gak mungkin, gak pernah aku dengar Allah ngomong gitu. Tapi melalui istri saya itu, kemarin saya udah lapar banget ceramah dari IKIP, sekarang namanya WNJ ya. Tapi karena buru-buru rapat BPN, Badan Pengurus Nasional Perkantas di Jalan Sabang, saya nggak makan lagi. Terus saya nyetir, kalau udah terlambat tuh, rapatnya jam 2, padahal baru jam 2:05 meninggalkan Daksinapati, Ramangun. Wah, begitu tiba, kira-kira jam 3:40 kali di Jalan Sabang. Langsung saya pesan, Mbak sini Mbak. Mereka biar rapat dulu, saya dulu makan dulu. Mbak sini Mbak, nasi ikan bakar sama ini. Terus datang istri saya dengan, Mbak ganti Mbak, jangan. Nasi ikan cakalang, teh. Berbeda semua dari pesanan saya. Tadi nasi ikan bakar, kopi americano. Ini nasi ikan cakalang, teh. Berbeda. Terus Kak Lila Kristen depan saya, dia senyum dia. Sabar Bang, satpam di sebelah, nggak boleh terlalu semangat. Jangan gitu kau, pilihan dia lebih bagus dari pilihan saya. Saya bilang gitu, iya dong. Daripada kita komplain sama istri, mendingan bersyukur kan, supaya makanannya lebih enak. Gitu caranya ya. Oh iya, begitu aja kan. Mungkin kalau kita komplain lagi makin gak enak. Iya dong. Puji Tuhan, kau yang kasih istri saya. Makanya saya bilang sama istri saya, percaya kau mah, gak usah takut kau. Ini menurutku sih kurasa, aku panjang umurnya. Kenapa? Kau tahu? Buktinya apa? Udah bertahun-tahun kau itu cerewet, gak pernah berkurang cerewetnya. Teliti gitu. Jadi aku yang capek sendiri. Daripada ribut mendingan ikutin aja deh, ikutin dah. Pokoknya just follow. Pokoknya sehat lah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim. Apapun dikasih jadi vitamin lah itu semua. Itu saya. Ya, ini suami-suami ya. Ini. Jadi kalau dicerewetin istri, puji Tuhan, gitu aja. Iya. Gak usah minta Tuhan di atas bicara. Jadi harus kita bangun keluarga itu. Pertaruhkan Allah kita di sana. Oh, kalau saya begitu, saya bisa bilang kira-kira begini, setan, kau kalah dalam keluarga. Mungkin kau coba di keluarga lain, kau menang. Di sini kau pasti kalah. Kalian tahu nggak lagu paling saya sukai dalam hidup? Coba tebak. Coba tebak, apa lagu yang paling saya sukai dalam hidup? Togi? Ku menang. Kau tahu? Sesuai konteks ya. Iya, itulah paling saya suka. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Oh itu. Sama orang Trinity juga saya bilang, cuma nyanyikan ini, saya bilang. Dan jangan nyanyi kalau kau baru berdosa. Geli nyanyinya. Nanti setannya godain, menang ini ya. Tapi kalau kau digoda, hari demi hari digoda, minggu demi minggu digoda, bulan demi bulan digoda, tapi kau menang. Kamu tinggal mau proklamasi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Nah, ini harus kita nyanyikan. Jadi kita lihat ada Allah yang kita pertaruhkan.
Mari kita baca pria sekarang 1 ya. Karena itu kita mengerti jika keluarga menjadi sasaran pekerjaan iblis dalam merusak kerajaan Allah. Itu sebabnya di dalam anugerah Allah kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada-Nya. Keluarga tangguh, yang spiritual, prima. Itu. Makanya kalau anak kita positif, kita dorong. Jangan hanya kalau juara di kelas kita dorong. Gak juara gak apa-apa, biasa itu. Justru jangan di ini. Oh, lagi gak juara ya, tahun depan ya, kalahkan dia. Ah, itu udah salah. Itu udah kita bikin anak kita semangat bersaing. Di Institut Trinity kemarin kan wisuda 12 orang, puji Tuhan. Thanks untuk dua-duanya, kawan-kawan dan dukungan doa dan dananya ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ratusan dari Jawa datang wisuda itu. Jadi tahun 2019 boleh juga kalian atur itu. Wisuda lagi kan 2019. Boleh datang. Wah, indah melihat mereka loh. Wisata kuliner rupanya sekalian. Makan ke sana, pergi ke apa? Ke Pulau Samosir. Saya pikir jadi menambah devisa kampung gue ini. Oh iya. Jadi ini salah satu targetnya. Tiap wisuda akan diadakan, datang kawan-kawan. Jadi ramai lagi, kita bersatu. Kita memproklamirkan kemenangan kita dan kehebatan kita. Keluarga yang tangguh, keluarga yang berkenan kepada Allah. Jika Tuhan berkenan, semua bisa dikerjakannya bagi keluarga kita. Nah, masalah yang tentang spiritualitas ini harus kita hayati. Kita puas sekedar simbol agama. Facebook kita rohani sekali kan? Baca aja itu Facebook, seringkali rohani. Jargon agama, puji Tuhan, haleluya, salom. Ya. Padahal salom itu bukan tanda Kristen ya, tolong ya. Orang Islam boleh nggak bilang salom? Loh, itu kan bahasa Ibrani kan. Jadi orang Islam di Yahudi sana bilang shalom juga. Shalom lecha, shalom lah. Itu. Jadi jangan dikaitkan itu shalom berarti Kristen. Nah, shalom itu bahasa umum. Jadi jangan kita terbuai dengan jargon-jargon. Sekadar liturgi. Wah, ngotot dengan liturgi kita. Ambil liturgi di gereja, kita bawa ke rumah seolah-olah udah benar. Sekedar formalitas, sekedar ritualitas. Ini semua hati-hati nih. Karena apa? Saya udah pernah singgung Yohanes pasal 4 kan, kritik Tuhan Yesus sama perempuan Samaria. Coba kita lihat. Saya bagikan lagi kepada kita di sini. Yohanes pasal 4. Bangga dia itu, perempuan Samaria itu, karena mereka beribadah juga. Kita baca Yohanes 4, kita tahu itu bagian orang Samaria yang pelacur itu kan, yang suaminya 5, yang ada sekarang bukan suamimu katanya, berarti setengah lusin suaminya. Nah, dia bangga sekali, dia berkata di ayat 20, mari kita baca 1 yang. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat. Iya, perhatikan apa poinnya ini. Dia bangga sekali soal ibadah. Oke, nenek moyangmu di Yerusalem, nenek moyangku di gunung. Kita punya ibadah juga, kita punya kebaktian juga. Oh, tidak sedikit anak gereja seperti ini, puas banget dia di gereja. Tapi Tuhan bilang apa di sini? Ya, kita lompat saja ayat yang ke-24 ya, atau kita lihat dulu protes Tuhan Yesus ya. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal ya. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba kamu menyembah Bapa bukan di gunung, juga bukan di. Jadi jangan bicara kepada saya soal
perbedaan tempat, jangan. Esensinya apa? Ayat 24, 1, 2 ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam itu dia. Ini yang penting. Allah itu roh, esensinya yang penting. Kita berkeluarga, belum ada anak 1, ada anak 2, anak masih kecil, anak remaja, anak gede. Itu bentuk ibadahnya itu nggak bisa sama. Oh iya. Jadi kita nggak bisa mempertahankan semua ini. Tapi esensinya yang penting. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Berarti ada ibadah tidak dalam roh. Ritual bolak-balik ke gereja tidak dalam roh. Dalam kebenaran berarti ada ibadah tidak dalam kebenaran. Kalau setiap ibadah kita dalam roh dan setiap ibadah kita dalam kebenaran, pasti ada perubahan, kemajuan. Waktu kita dulu KTB apa itu, kampus Budi Luhur, ketika belum menikah itu enak saya mimpinnya. Sesudah menikah makin sulit mimpinnya. Apalagi udah punya anak. Saya ingat misalnya KTB di rumah saya. Pas lagi nyanyi, maaf, ada anak yang pipis. Maka dia tinggalkan, pergi dia. Itu lebih praktis itu. Masih oke lah. Pipis sebentar, lap-lap udah. Tapi ada juga pas lagi kita masuk bahan itu, ada orang yang anaknya pup itu. Itu lebih lama. Nah gimana nih? Repot nih begini ya. Gak jadi lagi KTB begitu. Jangan. Saya berkata kepada mereka, ini bedanya. Kalian dulu saya bina, belum nikah, dan sudah nikah, belum punya anak, dan sudah punya anak, itu bedanya. Tetap nyanyi, tetap bahan PA. Yang mau ke belakang, bereskan ke belakang. Saya bilang, jangan hilangkan KTB-nya gara-gara urusan ini. Atau sebaliknya lebih gawat lagi, jangan hilangkan anaknya demi KTB. Enggak juga. Ya kan, lebih gila lagi itu. Nah kalau gitu gimana? Tuhan kasih anak pasti jadi berkah. Makanya saya heran kalau ada orang belum punya anak giat melayani. Begitu punya anak gak terlibat melayani loh. Saya bilang, apa yang salah? Apa anakmu jadi perintah berkah? Hati-hati loh, nanti diambil Allah loh anakmu loh. Dulu lu minta teriak-teriak sama gue, anak. Sekarang gua kasih, lu jadi jauh dari gue. Gua ambil nanti. Gitu kan? Ya bukan nakut-nakutin, bukan. Cuma yang saya katakan adalah tidak boleh pemberian Allah membuat kita makin jauh dari Allah. Oh iya, makanya KTB kita itu, oh gitu bangnya, iya. Sambil nyanyi ku menang, ya udah sambil bersihkan anaknya. Ku menang, bersihkan gitu. Ya memang begitu ya, adanya bukan? Menyesuaikan. Jadi ibadah itu esensinya yang penting. Bahaya formalitas, cenderung legalistis. Hati-hati kita, fanatik terhadap pemikiran, one side of truth. Fanatik terhadap apa yang dilakukannya. Saya sudah ke gereja, saya sudah melakukannya, semua sudah beres. Saya sudah suruh anak saya sekolah minggu, diantar sama mbaknya. Oh, semua formalitas, tidak bisa seperti itu. Kalau seperti ini nanti jadi kacau. Itu yang Rasul Paulus Roma pasal 10, ya. Berarti. Nah sekarang supaya kita kembali soal anak. Tadi saya mengatakan soal anak. Tidak boleh anak jadi penghalang berkat. Tapi juga anak jangan dicuekin. Ya, saya melihat makin ada anak, mestinya kita makin menghargai hidup.
Apalagi kalau konsep kita terhadap anak itu benar. Siapa anak buat kita? Anak bukan sekedar benda. Anak bukan sekedar menambah jumlah anggota keluarga. Anak bukan sekedar mempererat hubungan saya dengan mertua saya. Dulu saya nggak ada anak, mertua saya anggap remeh. Sekarang sudah, bukan semua itu. Mari kita lihat anak dari segi Alkitab. Ada banyak ayat. Coba kita siapkan Alkitab. Ya, yang sudah punya anak makin hayati ini. Yang belum punya anak nanti kalau dapat supaya seperti ini. Ya, bagaimana Allah menilai anak itu? Anak-anak sebagai bagian perjanjian Allah. Tuhan memberkati kita tidak terlepas dari anak kita. Kejadian 1 ayat 28. Seawal kitab Kejadian sudah begitu. 1, 2, 3-nya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas ikan binatang pada bumi. Kita lihat di sini, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Ini bagian dari berkat Tuhan kepada Adam dan Hawa yang di depan. Kejadian 1. Jadi kalau Tuhan kasih kita anak, puji Tuhan, jangan takut. Saya ingat Bang Polo bilang begini, setelah gua punya anak 2, gua sadar betapa ajaibnya berkat yang dialami bangsa Ghana. Maksudnya apa? 2 aja anak gue, udah setengah mati gue. Abang 5. Loh kan, kalau Tuhan tidak memberkati, tidak memberikan anak, kita ingat itu. Dan jangan kita pikir anak kita itu hebat karena kita hebat. Kadang-kadang ini saya dengar percakapan KTB alumni ini, jangan ditanya KTB di mana supaya nggak ketahuan alumninya. Kalau gue sih terus terang aja nggak mau membuat anak gue terlantar. Jadi gue sudah mendesain anak gue secara teliti. Ini begini, umur sekian begini. Karena itu saya akan atur terus kehidupan ekonomi gue yang mapan. Dalam hati saya itu sih baik, tapi di mana Tuhan? Nah, sebenarnya nggak bisa itu. Nggak ada cerita itu gua. Kalau lu mati besok, betul kan? Sederhana kan? Emangnya bisa? Kita hanya bersyukur, Tuhan, terima kasih Engkau kasih saya anak. Dan saya bersyukur untuk anak. Dan saya bertanggung jawab untuk anak. I'll do my best, that's all. Kalau Tuhan memakai saya, syukur. Gitu. Saya nggak pernah merasakan artinya Bapak, betul. Tapi saya bisa jadi dokter. Coba. Banyak orang punya bapak, mama, dokter dia. Saya nggak ada bapak saya. Maksudnya udah meninggal sebelum saya lahir. Tapi Allah sanggup. Maka kalau saya lihat anak saya berkata kepada mereka, bahagia kalian. Saya nggak pernah dicium papa saya. Itu sebabnya kalau saya cium kalian, itu balas dendam. Oh iya, saya bilang gitu. Oh, istri saya selalu bilang, papa terlalu lemah sama anak-anak. Enggak lemah. Hanya saya tidak ngalamin apapun dari papa saya. Dan saya merasakan apa artinya tidak menikmati. Dan karena itu saya sensitif sama anak. Tapi kok bisa? Jadi Tuhan semuanya. Karena anak kita bagian perjanjian. Anak-anak itu kudus. Jangan diajar dosa. Ya, Esra 9:1-2 ya. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para muka dan penguasa Allah yang lebih dahulu melakukan perbuatan
sia-sia itu. Jadi anak kudus lahir kudus, anak najis lahir najis. Ya, anak kudus. Anak merupakan pernyataan berkat Allah. Ini salah satu yang sangat terkenal. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Boleh pria baca? Jadi kalau kita lihat anak kita, nikmatilah, lihatlah, ini salah satu pernyataan berkat Allah buat saya. Kalau Tuhan tidak kasih, tentu itu beda cara melihatnya. Tapi yang Tuhan kasih, mari kita lihat. Tolong pria, satu yang sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sesungguhnya anak-anak lelaki milik pusaka. Ya, Mazmur ya 127 ayat 3 sampai 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mengapa disebut anak secara khusus di sini? Lihat di atas, judulnya yang dikasih berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Ayat 1, jikalau bukan Tuhan memberkati, nggak ada yang bisa kita lakukan. Lalu di bawahnya disinggung anak-anak karunia Tuhan. Anak-anak di sini tentu maksudnya general ya, bukan maksudnya laki-laki ya. Anak-anak itu secara umum, keturunan. Anak-anak adalah milik pusaka, kita udah lihat tadi. Jadi kalau kita anak kita lihat itu pusaka dari Tuhan, berkat Tuhan. Itu sebabnya kalau kita Batak, kita bisa menghayati lagu anakku adalah hartaku, anakku adalah kemuliaanku. Buktikan ya, buktikan, jangan hanya dinyanyikan. Anakku adalah mahkota, Amsal 17, mahkota berkat Allah kepada anak-anak. Banyak ayatnya. Jadi kita syukuri itu. Kita melihat anak kita, ingat ini janji-janji Tuhan banyak ini, nanti bisa dicek. Bagaimana perjanjian baru? Sama. Menurut Tuhan Yesus, anak kecil adalah model untuk menerima kerajaan surga. Tuhan Yesus merindukan kehadiran anak-anak yang dianggap pengganggu waktu itu, dan Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Peringatan Tuhan Yesus sangat keras berhubung dengan anak-anak. Coba kita baca ini saja, Matius 18 ayat 6. Kita sangat bersyukur kalau kita datang tahun alumni, kita sediakan khusus program untuk anak kecil, anak sekolah minggu. Di sini juga kita bikin. Kita mau serius melihat berkat-berkat Tuhan bagi anak. Mari kita baca Matius 18 ayat 6, 1, 2 ya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu gilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Wah, seru sekali ya. Itu keras, itu keras sekali. Lalu kita lanjut ya, perjanjian baru. Sebagaimana PB menegaskan bahwa anak-anak adalah bagian perjanjian Allah. Sama. Perjanjian lama Allah memberkati keluarga, memberkati anak. Perjanjian baru sama. Melihat anak, lihat berkat Allah melimpah di sana. Jadi jangan ikut-ikutan kagum seperti Bang Polo sama saya. Ya, kagum dia. Saya berkata kagum sama Allah. Ya, Allah setia sama janjinya. Oh iya. 5 anak staf perkantas, coba staf perkantas, kalian aja bukan staf perkantas, gimana kan gitu kan? Tapi bagi Tuhan sanggup dia memberkati, entah kita di perkantas, entah kita di Kangean, entah kita di Pertamina atau di sana, sanggup dia. Yang penting diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terlalu itu, Tuhan kalau kau mau saya membesarkan anak saya sampai dia menikah, sampai dia punya anak, I'll do my best. Gitu kita. Ya toh? Tapi kita jangan mendahulukan Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi. Sebagaimana PB juga menjadikan kehadiran anak sebagai satu tanda berkat. Itu dia. Jadi jangan heran begitu lahir anak itu, rasanya kemantapannya, kehangatan,
sukacita, bunga-bunga keluarga bertambah. Tapi memang harus bertanggung jawab, ya. Jangan melakukan hal-hal yang mencemarkan. Kasihan anak-anak, kan begitu kan? Kalau belum ada anak, papanya kacau, nggak ada yang dirusak. Ya, mamanya kacau, nggak ada yang dirusak. Tapi kalau sudah ada anak, hancur itu anak. Psikologi anak sangat bagus kalau lihat papanya bagus, mamanya bagus, hubungannya bagus, sehat mereka. Selama anak kita bangga sama papa dan mamanya, mereka sehat secara psikologis. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Begitu ada anak itu, Allah telah menyediakan puji-pujian di dalam hati anak sejak kecil. Kan kita tinggal melanjutkan. Kita ajak mereka nyanyi. Ya, Matius 21. Ya, silakan kita baca sama-sama. Sebenarnya sejak dari Mazmur 8 ini, kutipan dari Mazmur. Matius 21, 15, 16. Mari kita baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli altar melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan pujian? Tuh. Itu lihat itu kutipan 16 itu adalah Mazmur 8 ayat 3. Tapi Lai menerjemahkan telah kau sediakan kekuatan. Dari mulut bayi-bayi dan anak menyusui telah kau letakkan kekuatan. Sebenarnya itu pujian. Jadi kalau ada anak kita diajar nyanyi dari kecil terus sampai dewasa nanti, dia akan terpola menjadi anak yang memuji Tuhan. Tapi kalau kita nggak didik, nggak bisa. Makanya tadi Mazmur 127 berkata, seperti anak panah itu di tangan pemanah, begitulah anak. Kemana dia mau diarahkan. Sediakan anak panah dalam tabung penuh, katanya. Ya. Nah, kalau ada anak kita seperti apa, hati-hati kita. Salah satu kecenderungan, kalau positif anak papa, kalau negatif anak mama atau mamanya. Kalau positif ini dia mama, kalau negatif ini dia bapaknya ini. Ini keturunan ini, begitu. Nah, hati-hati kita. Karena itu saya singgung ini, ya. Pembentukan kepribadian anak bukanlah merupakan hal yang sederhana. Juga tidak ada yang instan. Kita akan menyoroti beberapa faktor yang penting yang secara bersama-sama bentuk kepribadian anak. Faktor keturunan, betul, ada ini. Pengaruh 4 kakek, nenek, dan 2 orang tua. Jadi kalau anak kita keras kepala seperti kakeknya, puji Tuhan, kayak opung. Gitu aja. Oh iya. Kalau misalnya opungnya keras kepala, ya. Kalau misalnya opungnya galak, puji Tuhan, persis opungnya atau persis bapaknya. Kan opung ke bapak atau mama. Disyukuri aja, ya, jangan kita kecewa, ya. Karena ada faktor ini. Langsung kita berkata, puji Tuhan, ini benar-benar cucunya bapak saya, tidak salah ambil dari rumah sakit. Ya kan, daripada kita stres, disyukurin aja. Kayak tadi itu kan ikan cakalang, ingat ya? Daripada saya ingat-ingat, gila, gue udah lapar, pesannya ikan bakar sama kopi, dapatnya cakalang sama teh. Nggak asik itu. Apalagi datang lagi Kak Lina depan, sambil saya disenyum seperti diledekin gitu. Abang, gak bisa bebas sekarang. Jangan gitu kamu. Justru pilihan sohibmu ini selalu paling enak, paling sehat buat saya. Tapi memang saya sudah melatih diri untuk menikmati apa aja yang dikasih. Perlu latihan gitu. Perlu latihan. Kalau dulu saya nikmati apa yang saya mau, tapi istri saya tersiksa. Lihat nggak itu? Saya pernah kasih tahu kan, saya pengen makan bebek itu, saya stop. Bebek Slamet, gitu. Bebek Pak Slamet tuh. Kalau lapar memang makanan semua jadi tambah enak kan gitu kan.
Jadi waktu saya pesan itu, Papa, kau pesan ini? Ah, udah lama lah gak makan bebek lah. Dalam hati saya udah agak mantap sih. Ah, jangan DKI lah kamu. Kayak begitu kan. Ngerti DKI ya? Isti ya, jangan itu. Nikmati aja, begitu. Saya pesan. Jadi meskipun dia udah komentar negatif, saya teruskan gitu. Pesan. Kau pesan apa? Risti mau pesan apa? Silakan. Begitu datang, pas saya mau makan, istri saya nangis. Begitu saya lihat, ternyata serius dia. Ini bukan soal selera, udah masuk ke bunuh-bunuhnya rupanya. Gak boleh saya makan. Terus dia ngomong, kalau Papa tidak sayang sama dirimu, sayangi kami. Saya dan Risti tidak mau cepat kehilangan Papa. Wah, saya marahlah sama bebeknya. Gara-gara kau ya istriku nangis sendiri, sana kamu, saya bilang gitu. Jadi si Risti dia bilang, dirinya yang salah, bebeknya yang salah gitu. Ya tapi kan daripada suasana nggak enak kan begitulah kan. Gitu. Jadi mulai dari sana sampai ada dua pilihan. Saya menikmati kebebasan saya, istri saya yang sayang sama saya tersiksa kan begitu. Atau saya menikmati kebebasan dia memilih buat saya, dan saya yakin pasti itu maksudnya baik kan begitu. Sebenarnya kan begitu kan. Cuman kita yang agak gimana gitu lah ya. Faktor keluarga, positif negatif. Iya. Jadi selain dari kakek ada kita, ada papa, ada mama. Bagaimana kita membangun rumah kita? Ya. Tiap hari anak kita menyaksikan. Jadi ada anak yang liar. Ya, ketika dalam satu KTB saya perhatikan, kenapa anaknya liar? Mungkin mengalami masalah psikologis karena hubungan home yang tidak bagus. Ternyata benar. Jadi kadang-kadang anak nggak bisa ngomong kan, tapi kan ada feeling, ada indera. Nah ini dia tidak terima, sehingga psikologinya nggak baik. Jadi kita perlu diciptakan yang baik gitu. Faktor sekolah, pola dan gaya hidup serta sistem yang diterapkan, itu juga terpengaruh. How to build up our spirituality. Di sini juga berlaku ini. Hati-hati memilih sekolah, jangan terbawa gengsi. Kalau orang misalnya kaya sekolah titik-titik, tapi saya melihat cenderung sekolah titik-titik itu cuman fisiknya aja bagus. Beberapa kali saya khotbah memimpin retreatnya, wah frustrasi juga. Cuman mesti terus maju ya, setia ya. Jadi saya bilang, coba berapa orang yang hadir ini retreat? 140 ya? Saya dengar tadi 140. Kayaknya yang tadi yang nyanyi nggak ada 20 orang saya bilang. Yang lain lihat-liatin gitu. Oh begini ya model sekolah kerohanian dari sekolah tertentu. Nah kalau anak kita masuk ke sana kan terbawa kan. Jangan-jangan yang bagus ditertawakan. Nah itu dia. Jadi hati-hati kita. Hati-hati. Faktor pergaulan, siapa saja teman bermainnya, itu sangat penting. Mengenal siapa anak kita, lihatlah temannya. Siapa teman dekatnya. Faktor rekreasi, jenis rekreasi apa yang dipilih. Ini juga perlu, hal kecil ya. Sehat jasmani, mental, rohani. Nah dalam hal ini saya harus berkata, dan ini titipan dari guru sekolah minggu, sebaiknya kalian jauhkan gadget dari anak-anak kalian. Guru sekolah minggu kita di KTA itu sudah mengeluh luar biasa. Nah kalau begitu, kita juga harus berjuang bersama. Saya jadi makin lihat, dari dulu saya ragu-ragu, gadget ini titipan Tuhan atau titipan setan. Saya sekarang makin cenderung loh titipan setan loh. Gimana Bung Johnson, setuju nggak? Ya, bisa dilihat juga dari sisi seperti itu Pak. Iya kan? Coba ya, di gereja pun orang nggak berkomunikasi.
Begitu. Sehingga komunikasi kita jadi dangkal. Kita nggak kenal satu lain. Nah kalau terbawa ini ke rumah, suami istri sibuk dengan gadgetnya, anak terabaikan. Kita asik dengan orang di luar sana, kita abaikan orang di depan kita. Sedangkan nggak ada gadget, kita lagi siap mendengarkan pun belum tentu kita dengar. Apalagi memang kita tidak pernah available, karena kita available with our friends. Ini kita mesti serius supaya kita bisa mengalami rekreasi yang Tuhan kasih. Mestinya membuat kita sehat, membuat kita makin akrab satu dengan yang lain, ya kan? Permainan-permainan, saya pernah dititip video permainan kita di masa lalu yang tidak ada lagi di masa anak-anak sekarang, ya. Dimana permainan kita banyak kerjasama, banyak mengatur disiplin secara spontan. Sekarang udah nggak ada. Sekarang permainan kalau gadget itu egois. Ya kita doakan, bukan hanya untuk komunitas kita, komunitas gereja Tuhan, sebelum terjadi point of no return. Suami istri coba selalu dengar pasanganmu dengan cara tidak ada lagi dikerjakan. Termasuk kalau pulang dari kantor, ya udahlah, tinggalkanlah di kantor itu urusan kantor. Saya datang ke rumah, suami gua mau apa, istri gua keluhan apa. Coba bisa nggak begitu? Supaya kerohanian itu terbangun, membangun pemahaman yang seimbang. Saya akan cepat saja di sini. Keluarga anak perlu diajarkan pemahaman yang benar dan seimbang terhadap Allah. Anak bertumbuh dalam kerohaniannya semakin dewasa, mendorong anak melakukan ibadah pribadi dan ibadah di gereja dengan diri sendiri, memiliki nilai-nilai yang benar terhadap diri dan terhindar dari perasaan minder dan superior. Hati-hati nih, terutama kita perlu belajar dari orang Barat, ya. Orang Barat itu sangat kuat dalam hal ini. Beberapa saya keterima video misalnya, kakaknya normal, adiknya ada tangan dua, kakinya juga agak puntung. Jadi waktu naik tangga-tangga lalu perosotan, anaknya naik turun, tapi anaknya yang kecil itu berjuang terus, tidak dibantu kakak, tidak dibantu mama, tapi anak mamanya terus dorong, terus dorong. Akhirnya gimana dia cara lehernya menaik-naikkan sampai akhirnya merosot, dia sanggup begitu, mamanya bilang great begitu. Terus seminggu lalu saya dapat video yang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Maka waktu dia makan pun repot sekali. Tapi dia jaga anaknya, adiknya dia. Maka waktu kempengnya mau dikasih, ditarik pakai mulut, ditekan begitu, lalu didorong pakai dia. Dia jaga waktu. Ada yang lihat videonya? Nggak ada ya. Jadi nggak ada kaki, nggak ada tangan. Tapi dia jadi waktu makan nasi aja dia repot sekali, berjuang dari tempatnya supaya sendoknya bisa ke mulut, lalu dari mulutnya perlahan-lahan digerak-gerakin baru masuk nasinya 1 sendok. Begitu repot. Tapi nggak minder. Mungkin gara-gara itu muncul seperti siapa? Bung Nick ya. Nick itu kan. Coba kalau di sekitar kita ini budaya Indonesia atau tradisi Batak, mungkin udah ditanam pohon, ditanam mau malu kita, udah begitu kan ya. Coba jangan kita biarkan anak minder, juga jangan kita biarkan anak superior. Jadi kita buang dari kosakata kita siapa lebih pandai, siapa lebih pintar. Oh saya lupa tadi memberitahu waktu wisuda tadi. Jadi waktu di wisuda itu orang tanya, ada yang cum laude enggak? Oh ada. Berapa IP-nya? 3,94. Yang satu 394, yang satu 392. Kok nggak diumumkan? Saya bilang, saya kan rektor.
Itu anaknya jadi rektor kan, bisa bikin aturan yang kita yakini benar. Saya bilang di sini tidak boleh ada persaingan. Jadi saya selalu tekankan, puji Tuhan kalau otakmu cerdas, do the best, kasih itu anak-anakmu segenap rasio. Tapi puji Tuhan juga kalau otakmu sedang-sedang, jangan pernah minder sama cerdas. Mungkin Tuhan kasih kamu hati yang besar. Itu sebabnya lihat kita punya visi, menghasilkan teolog dan misiolog untuk membangun kerajaan Tuhan. Kalau kamu cerdas, mungkin kamu jadi teolog, bisa berjuang. Kalau kamu kurang di sana, hatimu yang cerdas, bangun jemaat Tuhan, rintis gereja-gereja di pedalaman, masih banyak. Nah ini sekali lagi adalah cara kita secara sengaja menyingkirkan hal-hal yang tidak benar. Ya, konsep keluarga, sesungguhnya pendidikan dimulai di tengah keluarga. Anak harus dididik, didorong menerapkan semua nilai-nilai luhur sebagaimana diajarkan firman, menjauhkan segala hal-hal yang larang. Nah makanya mari kita serius di keluarga kita, memikirkan, mendoakan, mendesain semua firman Tuhan. Kita mulai dari keluarga kita demonstrasikan. Jadi sekali lagi, pendidikan tadi kita katakan, ibadah itu jangan kita serahkan ke gereja. Yosua 24 berkata, aku dan serumahku beribadah kepada Yahweh di rumah. Suami sebagai imam, istri dengan perannya, dan kita semua lakukan yang terbaik. Dari rumah nanti keluar ke pendidikan, kemana saja jadi berkat. Sebagai contoh, anak yang mampu menaati otoritas orang tua, mampu menaati otoritas guru sekolah. Sebaliknya juga terjadi. Anak yang belajar mengasihi dan menyangkali diri di rumah akan menjadi modal yang baik dalam pergaulannya. Sebaliknya, anak yang egois selalu menang di rumah akan mengalami kesulitan di masyarakat. Ya, jadi jangan selalu anak itu udah salah pun dibenarkan. Anaknya lari, kesandung sama kursi, yang dipukul kursinya. Ini nakai ini, kursinya nakai sama abang ini. Abang sini apa abang? Begitu. Akhirnya sampai besar yang salah adalah yang lain. Nah, mestinya dari kecil dia belajar, kamu bisa salah, hati-hati, jalannya nggak benar. Itu makanya kesandung. Coba tadi dari sini nggak kesandung. Oh, mulai ngerti dia dari kecil. Ya. Jangan selalu orang lain yang salah. Masyarakat, termasuk di sini mendidik anak memiliki sikap yang benar di sekolah, di gereja. Kita harus terus mengingatkan anak untuk memiliki sikap yang benar terhadap pendidikan, pelajaran ibadah. Demikian juga mendorong mereka bersikap hormat kepada guru, kakak, pembina, pendeta, bagaimana membina relasi yang baik dengan teman-temannya. Tidak boleh cuek. Ya. Ini semua harus seimbang. Lingkungan, kerusakan terjadi lingkungan seperti adanya banjir, semua kita belajar, semua pihak berusaha memperbaiki atas lingkungan. Contoh, mendidik anak-anak merawat tanaman, membuang sampah dengan benar, mengajak anak membersihkan selokan, dan seterusnya. Ya. Jadi tentu dari keluarga kita tidak boleh anak makan pisang dibuang sampahnya dari mobil misalnya. Itu tidak masuk akal kita itu ya. Diajar, dididik, dan itu sering terjadi hal-hal kecil sudah kita lakukan. Akhirnya kita bahas soal perintah. Tadi saya berkata, membangun spiritualitas adalah imperatif. Perintah. Mari kita amati nih perintah buat kita. Ada usia tertentu seperti usia remaja dianggap sebagai usia sangat sulit. Usia ini dilihat merupakan transisi dari masa kecil ke dewasa. Mereka telah meninggalkan masa kanak-kanak tapi belum siap diterima sebagai dewasa. Namun, mari kita baca satu ya. Namun sesungguhnya prinsip pendidikan kurang lebih sama. Tidak ada jalan pintas, dituntut totalitas dari orang tua. Tidak cukup bicara kualitas, tapi juga harus. Jadi saya melihat tadi, saya mengatakan anak itu bagian berkat Tuhan. Ketika masa kecil, Tuhan kasih kita berkat mendidik. Ketika dia remaja, Tuhan kasih kita hikmat untuk mendidik. Nah kita lihat ini, penegasan firman Tuhan.
Ya, Efesus 6. Kita baca Efesus 6. Kita sudah pernah bahas ini, kita bahas secara khusus sebagai akhir dari session kita. Efesus 6 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3 ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita bahas lebih detail sedikit bagian ini. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi diperintahkan ya, perintah negatif. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran, perhatikan ajaran dan nasihat Tuhan. Kuncinya Tuhan. Perintah ini sangat jelas diberikan kepada orang tua. Berarti sebelum anak dididik ajaran dan nasihat Tuhan, maka kita orang tua harus kaya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Menjadi masalah bila orang tua sangat miskin di sini ajaran dan nasihat Tuhan. Maka yang kita hasilkan, didikkan adalah kedagingan kita. Perintah ini sangat jelas diberikan kepada orang tua, bukan kepada yang lain, bukan kepada nenek, bukan kepada pembantu ya. Yang lain itu hanya orang ketiga ya. Catatan, kata bangkitkan provoke Inggris, Yunani parorgizete, present aktif imperatif ya, present. Kata didik Yunani ektrefete, present aktif imperatif. Jadi karena kedua tense yang digunakan adalah present tense dalam Yunani, maka perintah ini bersifat terus menerus. Ya, bagaimanapun sibuknya kita, maka tidak boleh kita lepas dari imperatif ini. Ya, jangan bangkitkan, tetapi didiklah. Ini melekat dengan kita sesibuk apapun kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniai kita ajaran dan nasihat Tuhan. Kata ajaran paideia adalah disiplin Tuhan. Perhatikan terjemahan NIV, New International Version. Bring them up in the training. Jadi jangan sampai anak kita yang Tuhan karuniakan kekurangan didikan, disiplin dari kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus jadi teladan. Ini ayat terkenal ya. Ungkapan yang tidak dapat disangkal adalah like father, like son. Abraham dan Ishak mirip-mirip. Kesalahan Ishak dikopi, Abraham dikopi oleh Ishak kemudian. Banyak sekali contoh menyatakan kebenaran ini. Jadi sebenarnya melihat diri dapat dilihat dari kualitas anak-anak. Jangan-jangan kita nanti kaget ya, kita lihat anak kita kurang ajar. Itu gambaran kita. Ilustrasi pepatah orang Yahudi. Dalam orang Yahudi dikatakan, kalau mau lihat siapa orang tua itu sebenarnya, lihat aja anaknya. Yang keempat, kalau kita didik anak, yang keempat prinsipnya nyatakan penerimaan kepada anak, bagaimanapun kondisinya. Nah ini kadang-kala kalau anak kita bagus, anak manis, anak sayang, kita sukacita sekali, kita bangga-banggain, itu mudah. Tapi yang lebih sulit kalau anak kita tidak bagus. Di sini membutuhkan ilmu lebih canggih dari kita orang tua, ya. Makanya prinsip pertamanya nyatakan penerimaan kepada anak. Doa saya sih semua anak kalian bagus semua, jago semua. Tapi kalau tidak sejago itu gimana? Nanti anak bisa berkembang. Misalnya kemarin saya sama istri mendiskusikan, kenapa anak pertama ini kayak anak tidak punya harga diri di sekolah, di rumahnya. Kenapa anak kedua ini seperti anak sulung di rumahnya? Anaknya ada 3. Jadi ketika papanya meninggal beberapa waktu yang lalu mamanya meninggal, dalam tempo kurang setahun papa mamanya meninggal dunia. Saya mengamati itu.
Lalu kemudian istri saya cerita, inilah bahayanya kalau membeda-bedakan anak. Memang dari dulu, kata istri saya, anak nomor 2 ini kan tampilannya lebih ganteng, lebih lincah. Anak nomor 1 ini kan physically kurang seganteng nomor 2. Jadi akibatnya terjadi perbandingan. Orang tua begitu, tamu pun begitu. Akibatnya ini lincah, ini diterima, ini cenderung mengurung diri. Jadi sampai tua begitu. Yang anak ini jadi nggak percaya diri. Ini hati-hati. Saya bersyukur ketika ada teman berkata, anakmu semua pede ya. Wah begitu kan? Wah puji Tuhan dong. Ini salah satu yang kami gumuli. Jangan ada anak yang minder. Harus percaya diri. Didorong terus, didorong terus. Kelemahan, oke kelemahan. Tapi tidak ada orang yang perfect. Selama apa kita ingat. Apalagi kalau pakai ayat kan. Di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Biar Allah begitu. Akhirnya mereka melihat diri mereka. Jadi kalau anak saya katanya percaya diri, puji Tuhan. Meskipun saya melihat masih belum perfect ya. Ketika anak dipulihkan, anak akan sangat menghargai penerimaan orang tua dan keluarga ketika dirinya dulu bermasalah. Penerimaan yang sangat dalam, itulah yang penuh makna. Bukan karena aku pinter, aku juara, aku hebat, seluruh dunia mengagumi maka saya diterima. Tapi ketika seluruh dunia menolak aku, papaku di sana, mamaku di sana, itu dalam sekali. Ya. Ilustrasi, salah satu anaknya Billy Graham itu pernah bandel, bahkan nyerempet ke narkoba. Dan orang tahu, temannya tahu. Satu kali Billy Graham memimpin rapat. Anaknya sengaja datang ke rapat itu, maksudnya mempermalukan. You bisa khotbah ke semua orang hebat, gua rusak begini, kira-kira begitu. Tapi Billy-nya itu menyambut anaknya dan dia introduce anaknya dengan begitu bangganya sampai dia nangis berbalik. Dan sesuai dengan proses waktu, anaknya Billy pun semua ikut dalam grup. Jadi kalau Billy Graham, anak sampai cucu-cucunya, mantu-mantunya itu semua sangat mencintai Tuhan. Beberapa di antara mereka saya kenal. Jadi menurut kesaksian anaknya itu, penerimaan yang terdalam itu adalah ketika dia melihat dirinya nothing. Dia ingin mempermalukan papanya di dalam pemberontakannya, tetapi bahkan papanya membanggakan dia. Namun demikian, nah ini dia, dalam menerima harus tetap tegas dalam pengajaran dan mendisiplin. Saya kira kita semua tahu kisah anak Eli ya. Kok bisa sih anaknya mempermainkan persembahan? Saya berpikir, apa? Karena Elinya terlalu sayang, tidak tegas mendidik. Nah saya makin tahu ini karena sekarang saya melihat tidak sedikit orang tua takut sama anak. Nggak sedikit, saya ada perhatiin itu. Dan saya bingung itu. Anak saya membahas satu anak di depan kita di meja makan. Tahu nggak Pak? Itu om itu diturunkannya di jalan. Lalu akhirnya dia pergi dengan mobil. Gila katanya. Nggak mungkin kita lakukan itu sama bapak kita ya katanya. Bisa terjadi ya. Miliki ketekunan bukan instan. Perhatikan seruan Alkitab. Nah ini lihat. Ini yang terkenal ya. Mari kita segarkan kalimat ini. Perhatikan kata-kata yang dikerjakan. Tapi kadang-kadang ya, kalau udah sering taken for granted, kita udah tahu. Tapi nggak bisa loh sebenarnya. Itu seperti nasi. Nasi yang akan kita makan sebentar lagi, itu udah kita makan berapa puluh tahun yang lalu ya. Jangan ada yang begitu lihat langsung meninggalkannya. Harus dimakan, dikunyah. Ya, baru kita kenyang. Nah begitu juga lah firman Tuhan ini. Mari kita makan, mari kita kunyah sekarang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3 ya.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Kata yang diulang, perhatikan itu. Lihat istilahnya itu. Tidak cukup sekarang. Nanti ambil waktu, baca, renungkan, tulis di kamar, di dinding, satu demi satu renungkan mana yang dianggap paling lemah. Memiliki ketekunan, tidak ada instan. Kalau orang berkata, kok anak abang bisa seperti itu ya? Padahal abang sibuk. Saya bilang itu anugerah Tuhan. Semuanya anugerahnya. Selalu. Itu mujizat Tuhan. Ya, kemarin waktu saya mimpin retreat, saya bikin biodata. Salah satunya adalah anak-anak. Lalu kemudian saya kirimkan, saya masukkan foto yang Facebook saya, semua jaket kuning. Tiba-tiba mereka bilang, wow. Terus habis waktu makan malam, anak bapak semua, wih, iya. Kok bisa? Ya mujizat, anugerah Tuhan. Ya pastilah ada yang dilakukan bapak, ada. Alkitab, baca Alkitab, praktekkan. Baca Alkitab, praktekkan. Misalnya salah satu perintah Alkitab apa? Ya ini. Termasuk nanti akan kita lihat nanti. Jangan sungkan mendisiplin, memukul dengan rotan. Saya tahu ada teman saya tidak setuju itu. Itu apa? KDRT. KDRT. Ya, tapi Alkitab ngajar saya begitu. Biarlah anak saya adukan saya ke polisi kalau mengadukan. Tapi impossible itu ya. Harus konsisten. Konsisten. Baik dalam ajaran maupun perilaku. Jangan apa yang kita ajarkan beda, kita lakukan beda. Sampai kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, saya lupa siapa yang bohong. Saya berkata, saya panggil dia, boleh tahu dari mana kau belajar bohong? Pernah papa bohong? Tidak. Pernah mama bohong? Tidak. Lalu dari mana belajar bohong? Dia tidak jawab dan dia minta maaf. Sebenarnya saya tahu jawabannya. Ya dari dalam kan. Dosa diam dalam aku. Roma pasal 7. Aku tahu yang baik, aku tahu yang jahat. Tetapi bukan apa yang baik yang aku lakukan, tapi apa yang jahat itulah yang kulakukan. Jika demikian bukan lagi aku yang buatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7:17, Roma 7:20. Jadi anak kita dan kita aktif di dalam hal negatif, tapi kita pasif dalam hal positif. Makanya kita tidak bisa tidak, harus terus melekat dengan spirit. Makanya spiritualitas membangun Roh Kudus itu. Gunakan setiap kesempatan. Tadi kita lihat ya, duduk, berdiri, bangun, gunakan. Bila perlu gunakan, ini yang saya sebutkan, hukuman. Bila perlu. Tentu hukuman ini tergantung ya. Ada anak dikerasin suara udah langsung berubah. Ada anak kerasin cubit dikit sudah berubah. Tergantung hukuman mana lah. Kalau saya dari dulu saya bilang sama anak-anak, papa didik kalian macam-macam. Suara lembut, makin keras. Perhatikan kombinasi suara dan mata. Suara, mata. Habis itu, kalau itu nggak jalan juga, nanti pakai ikat pinggang. Terserahlah, terserah kalian pilih yang mana. Papa sih maunya nggak usah pakai ikat pinggang. Karena apa? Kalau marah, capek juga loh. Saya kasih tahu sama mereka. Jadi kayak diskusi. Kalau marah itu capek. Adrenalinnya kebanyakan keluar, kan? Itu. Apalagi pakai pukul. Di situ sakit, di sini sakit juga. Jadi kita bikin yang sederhana aja. Jangan nakal, baik-baik. Kalau suara mama atau papa udah mulai keras, kalian langsung berubah. Gitu aja ya.
Tapi kalau kalian sesekali rindu sama ikat pinggang, boleh juga. Nanti kalian coba. Oh ya, mungkin anak-anak itu pengen mencoba juga ya. Maka pernah dia nakal sekali. Saya bawa ke kamar, saya kunci kamar. Mungkin dia pikir mamanya akan beda. Langsung saya kunci kamar. Lalu saya pukul betisnya. Dia bilang, papa sakit. Iya, dari awal kan saya udah bilang, ikat pinggang itu sakit. Gimana? Masih lanjutkan? Enggak lagi. Serius nih. Serius. Sebenarnya nggak usah dipukul, nggak apa-apa, asal serius. Iya, saya serius. Ya sudah, nggak lagi. Jadi betul-betul saya orang tuanya. Makanya mungkin anak saya tadi mereka diskusi di meja, dia bilang, nggak kebayang ya kita bikin begitu sama papa kita. Kenapa? Saya didik mereka bagaimana jadi anak. Bukan anak bersuara keras teriak kepada papa mamanya, bukan. Sebaliknya, kami bersuara keras teriak supaya kamu dengar baik-baik. Kalau nggak perlu juga nggak apa-apa, suara pelan-pelan saja. Saya bersyukur tadi dikatakan oleh teman kita Ika, anaknya sudah memberikan sering masukan-masukan. Iya, kalau dari kecil kita didik, kita ajak diskusi, mereka makin memberi masukan. Sekarang mungkin sejak 5 tahun yang lalu kami sudah banyak menerima masukan dari anak. Istri saya dapat masukan dari anak-anak bagaimana menghadapi papanya yang capek, kadang-kadang susah diajak ini. Ya, dia bilang, papa kan dulu nggak begitu. Mungkin sejak ada STT, papa susah, kepikiran ini. Nggak usah ada begitu. Jadi saya dengar dari kakak itu, saya senang ya. Anak-anak memberi masukan. Jadi ketika kami bertemu makin ini, apalagi kakak itu kan makin usianya gimana, dia butuh perhatian dari saya. Ternyata saya sering pergi ke Parapat sana, dia merasa diignore, dia curhat sama anaknya, anak-anak beri masukan, dan dia bangga. Puji Tuhan. Ketika papa saya merasa tidak puas, mereka memberi masukan. Saya senang sekali. Nah, ini jadi teman kita. Pantasan Amsal berkata, dia memberi kebahagiaan pada masa tua. Ya, ini hukuman ya. Udah tahu ya, nggak perlu kita baca ayatnya ya. Lalu jadilah guru bagi anak. Ini metode sederhana, saya udah pernah kasih. Dice, tahu Dice ini? Mungkin kalian nggak tahu kali ya. Dice dulu adalah wanita cantik yang mati di zaman Bambang, anaknya Pak Harto itu. Terkenal nama Dice ini dulu. Ada kasus. Saya bikin ini singkatannya, mendidik dengan dice, guru, directing, arahkan kemana anakmu maju, instructing untuk menuju arah ini, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, controlling, setelah di-instructing sejauh mana mereka melakukan, dan jangan biarkan mereka bebas untuk tidak melakukan. Evaluating, coba dievaluasi sejauh mana mereka, ya, directing, instructions, controlling, dan evaluating. Ini praktis sekali. Saya sebagai rektor pun sekarang banyak melakukan sehari-harinya. Miliki kedekatan. Mari kita baca satu ya. Jadilah teman bermain dan teman sharing bagi mereka. Cari dan ciptakan sebanyak mungkin jenis permainan yang membuat kita menjadi salah seorang teman bermain mereka. Saya dulu teman main anak saya dalam banyak hal. Salah satu main sepak bola, ya. Main catur juga teman, berenang juga teman. Mereka mau bilang mau kursus renang, kursus sama papa aja. Oh iya, pertama gratis, kedua kami jadi kompak. Itu dia. Jadi banyak hal, tapi memang harus kita sediakan waktu secukupnya. Mari kita baca. Ini terakhir, satu ya. Tidak cukup hanya kualitas, tapi juga kuantitas. Ingat, kasih menuntut waktu dan pengorbanan. Dan lagi sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi kita dapat diukur dari segi penggunaan waktu kita. Apakah anak-anak, keluarga penting bagi kita? Apakah itu terlihat dari waktu dan prioritas yang kita gunakan? Sharingkan, boleh sharing sama orang sebelahnya, boleh. Ya. Ini terakhir. Habis ini sudah selesai kita makan. Jadi boleh sharing 3-5 menit.
Sediakan waktu. Tidak cukup waktu dan kualitas. Sebelum kalian sharing, saya sharing ya. Kemarin itu saya terkejut. Ya, salah seorang anak saya masukin uang 9 juta ke STT Trinity. Saya pikir apa nggak salah ini. Saya mulai siap-siap ngomong sama bendahara Mutiara, anak saya salah pencet. Gitu kan, saya udah siap-siap gitu. Tapi saya konfirmasi dulu dong. Jadi saya tanya, si X itu kok uangnya banyak banget? Ya, itu salah pencet kamu ya. Kalau kamu salah pencet nggak apa-apa juga. Nanti papa akan suruh kembalikan uangnya. Ya. Pikiran saya, ya 9 juta banyak lah ya. Mungkin 900.000 maksudnya kan. Jadi balikanlah 8 juta 100, nggak apa-apa lah. Kan saya rektornya, saya tinggal bilang sama bendahara. Jadi saya tunggulah jawaban itu, tapi agak lama. Jadi udah mau saya langsung ralat, tolong seperti biasa kalau kalian kan dikirimin gitu kan. Nah, tapi 900.000 aja gitu. Dapat ini. Enggak kok Pak, memang segitu. Itu enggak salah pencet. Saya tergeraknya memberi segitu. Oh, saya terharu sekali kan. Saya bilang, oh ya? Saya bilang, kok bisa? Emang lu banyak dapat uang? Ya salah. Saya senang sih, saya senang. Ya? Terus dijawabnya apa? Intinya, loh, saya itu hutangnya banyak loh buat papa. Jadi saya merasa, ya kapan bisanya saya harus memberi. Saya berhutang budi sama papa. Jadi saya mulai mengerti uang. Gitu. Saya pulang ke rumah, saya sebenarnya mau cerita sama istri. Terus malah istri saya dulu bilang, si ini kasih uang lumayan banyak. Oh iya, sudah tahu. Saya kira salah pencet. Oh, kau udah tahu juga ceritanya? Iya, diceritain sama saya. Oh gitu, ya begitulah. Nah, jadi memang ya, nanti giliran kalian ya, 20 tahun lagi kalian rasain. Karena saya kan nomornya 60 sekian, boleh dong. Jadi, tapi yang penting, let's do our best. Kita lakukan yang terbaik. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan, sukacita melalui anak-anak kita. Amin.